Shalom, Horas, Menjua-jua, Jehobu, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Maka silahkan Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan dari awal sampai dengan akhir. Dan jika ada yang mau ditanyakan, bisa nanti diberikan pertanyaan lewat kolom komentar setelah kebenaran firman Tuhan. Dan juga jangan lupa mensubscribe channel kami ini. Terima kasih. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat hari ini yaitu tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan, kita akan mendengarkan dengan seksama. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Sampai di sana kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, benar kata pujangga bahwa hal yang tersulit bagi orang yang bersahabat, bagi orang yang bersaudara adalah waktu perpisahan. Kenapa hal itu sangat sulit? Dikarenakan kita tidak akan bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan bersama lagi karena tidak bersama lagi atau karena berpisah. Hal demikian yang terjadi kepada para murid Yesus yang pada saat itu Yesus akan terangkat ke surga. Maka dengan otomatis guru yang mereka agungkan, guru yang mereka hormati, guru yang mereka segani tidak bersama dengan mereka lagi. Karena Yesus akan berpisah dengan mereka. Karena Yesus akan terangkat ke surga dan duduk sebelah kanan Allah Bapa. Jemaat Tuhan, sering sekali orang Kristen membeda-bedakan soal perayaan-perayaan agamawinya. Kenapa kami katakan seperti itu? Esensi di dalam perayaan agama Kristen itu berbeda-beda. Esensi yang paling semarak yang biasanya dilakukan oleh orang Kristen ialah hari Natal. Padahal segala sesuatu yang berhubungan dengan Yesus Kristus esensinya sama semuanya. Tidak ada yang tertinggi dan tidak ada yang terendah. Sebenarnya semua sama. Pada saat ini, pada kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan melalui kebenaran firman Tuhan di dalam perikop Injil Markus, ini menceritakan soal bagaimana Yesus Kristus yang akan naik ke surga, yang akan meninggalkan para murid-muridnya. Tetapi sebelum Kristus naik ke surga, terlebih dahulu dia memberikan suatu perintah, suatu ajaran, atau suatu keputusan yang harus dilakukan oleh para murid-muridnya. Bahkan banyak para pendeta, para teolog berkata bahwa ini merupakan amanat agung. Walaupun saya sendiri berpikir bahwa semua perintah Yesus sebenarnya adalah amanat agung, yang artinya yang harus dilakukan dan yang harus dipatuhi. Tidak hanya nas ini, atau tidak hanya perintah-perintah
soal memberitakan Injil, tapi semuanya apa yang Yesus sampaikan, apa yang Yesus perintahkan, semuanya itu amanat agung yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, ketika Yesus sudah bersama dengan para murid selama 40 hari setelah dia bangkit dari antara orang mati, sebenarnya Yesus mengajarkan banyak hal kepada para muridnya, meneguhkan iman percaya mereka, mengajari mereka, dan yang terpenting adalah mendidik mereka bagaimana sebenarnya tugas yang akan mereka lakukan setelah Kristus atau setelah Yesus naik nantinya ke surga. Maka karena Yesus yakin murid-muridnya sudah bisa melakukan segala perintah yang dia ajarkan selama dia bersama dengan mereka, maka Yesus pun naik ke surga. Dan kenaikan Yesus ke surga sebenarnya bukan untuk meninggalkan para muridnya. Dalam kitab Injil Yohanes jelas dikatakan dalam ayat ke-14 bahwa Yesus naik ke surga tujuannya adalah mempersiapkan tempat bagi orang-orang percaya. Yang artinya ada tugas mulia yang akan Yesus lakukan ketika naik dia ke surga, yaitu mempersiapkan tempat bagi orang-orang percaya. Siapakah orang-orang percaya yang dimaksudkan? Yaitu kita semuanya yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi sembari Yesus mempersiapkan tempat bagi orang-orang percaya, dia juga menyuruh orang-orang percaya itu untuk melakukan tugasnya selama di dunia sebelum Yesus panggil untuk bersama dengan dia. Melalui kebenaran firman Tuhan, pada saat ini ada beberapa tugas atau perintah yang harus Yesus suruh, yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, dalam ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16, perintah ini Yesus katakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Yesus katakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Yesus mau menyuruh para muridnya, Yesus mau menyuruh orang percaya, keluarlah engkau dari zona nyamanmu untuk pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia, ke segala makhluk, tanpa memandang siapapun orangnya. Kalau orang-orang Yahudi hanya bisa memberitakan soal hukum-hukum Taurat, yaitu di kelompok-kelompok mereka. Tetapi Yesus mau katakan pada kita pada saat ini, lewat kebenaran firman Tuhan ini, tidak lagi demikian. Pergilah ke seluruh dunia, artinya adalah pergilah engkau kepada sesamamu, kepada orang-orang yang tidak mengenal Kristus, dan tunjukkanlah sebenarnya bagaimana Injil Kristus yang sesungguhnya, sehingga ketika mereka mendengarkan Injil Kristus yaitu keselamatan yang Yesus bawakan, maka orang itu akan belajar nantinya oleh karena perkataan dan perbuatanmu. Dan ketika mereka sudah menerima itu, perintah yang berikutnya Yesus katakan, dan baptislah mereka. Baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh, dikatakan dalam Injil Matius. Bahkan dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini dikatakan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ada suatu konsekuensi ketika kita sudah memberitakan Injil kepada orang, tetapi orang tersebut menolak Injil itu, maka yang akan menghukumnya adalah bukan kita, tapi siapa? Adalah Yesus di dalam penghakiman yang terakhir. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, perintah yang kedua yang Yesus katakan ketika dia mengutus para murid-muridnya, atau ketika dia mengutus orang-orang percaya, ialah tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Dikatakan mereka akan mengusir setan. Demi nama siapa? Demi nama Yesus. Setan yang Yesus maksudkan dalam kebenaran firman Tuhan ini, yaitu bukanlah setan
yang seperti yang kita bayangkan, seperti yang kita lihat di televisi-televisi. Tetapi Yesus mau katakan ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Injil Tuhan, maka segala kelakuan-kelakuan, segala sifat-sifat setan akan bisa kita tangkal. Maka tugas kita yang selanjutnya adalah yang Yesus katakan di dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini, mengusir setan, mengusir segala sesuatu sifat-sifat yang tidak benar, mengusir sesuatu tingkah laku yang tidak benar, yang bertentangan dengan kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? Yaitu bagaimana kita mengasihi sesama, bagaimana kita peduli kepada sesama. Maka perintah yang kedua yang Yesus katakan kepada kita pada saat ini, mengusir setan. Artinya ketika kita ada di antara orang-orang berdosa, maka kehadiran kita di sana akan menjadi penyemangat bagi mereka, akan mengajari mereka untuk bertobat, untuk meninggalkan jalan yang tidak benar, kembali ke jalan Allah. Itulah orang yang sudah mengusir setan. Bahkan setan yang sebenarnya para pengikut Lucifer sekalipun, Lucifer sendiri pun, ketika kuasa Yesus bersama dengan kita, maka kita akan mampu menaklukkannya. Karena kuasa Yesus yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada kuasa yang ada di dunia. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Tetapi Yesus katakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, mengusir setan demi nama Yesus, bukan demi nama kita. Artinya ketika seseorang kita buat untuk bertobat, maka kita jangan merasa bangga mengatakan karena aku dia bertobat dan lain sebagainya. Tetapi segala sesuatu yang kita lakukan untuk membuat orang bertobat, semuanya itu kita peruntukkan untuk Allah. Yang artinya apa? Ketika kita memberikan Injil kepada orang, biarlah kita semakin rendah, tetapi Injil itu semakin tinggi. Tidak lagi seperti kebanyakan orang ketika dia memberitakan Injil, maka si pemberitanya yang lebih besar daripada yang diberitakan. Tapi firman ini mau mengatakan kepada kita tidak demikian. Dalam ayat yang ke-17 ini juga dikatakan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Apa bahasa-bahasa yang baru, Bapak Ibu jemaat Tuhan? Bahasa-bahasa yang baru bukanlah bahasa-bahasa yang tidak pernah kita dengar. Bahasa-bahasa yang baru yang Yesus maksudkan di dalam kebenaran firman Tuhan ini adalah bahasa-bahasa yang penuh dengan kedamaian. Bahasa-bahasa yang penuh dengan motivasi. Bahasa-bahasa yang penuh dengan inspirasi. Yang semuanya bertujuan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan menjadi seorang motivator atau seorang inspirator. Tidak demikian. Tapi bahasa-bahasa yang baru yang mau kita tunjukkan ketika kita memberitakan Injil Kristus adalah bahasa-bahasa yang memberikan kedamaian bagi orang. Ketika orang mengalami kekacauan, ketika orang mengalami pergumulan, bahasa yang baru kita sampaikan kepada mereka adalah kehadiran kita ke dalam kehidupan mereka memberikan kesejukan dan kedamaian. Sehingga pergumulan yang mereka hadapi itu akhirnya mereka mampu menghadapinya bersama dengan Tuhan ketika kita sudah memberitakan Injil kepada mereka. Injil yang kita beritakan adalah Injil Kristus, yaitu keselamatan yang sudah Yesus bawakan ke dalam kehidupan kita dan kepada kehidupan seluruh alam semesta ini. Yang berikut perintah yang Yesus sampaikan kepada kita dan yang harus kita lakukan, yaitu mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ada janji yang luar biasa yang Yesus sampaikan kepada kita. Ketika kita memberitakan Injil, ada orang yang berusaha meracuni kita. Ada orang yang berusaha menjegal kita. Ada orang yang berusaha menghancurkan iman kita. Tapi ketika kita bersama dengan Yesus memberitakan Injil Kristus, maka semuanya itu bisa kita taklukkan. Ular sekalipun, si iblis sekalipun yang berusaha menentang kebenaran Kristus akan mampu kita taklukkan. Ini merupakan suatu janji yang begitu luar biasa yang Yesus sampaikan kepada kita pada saat ini.
Bahkan dikatakan di sana mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, siapakah orang sakit itu? Orang sakit di sini adalah banyak gambaran atau banyak tafsiran. Tetapi yang pasti, entah sesakit apapun dia, entah dia sakit pikiran karena banyak permasalahan, entah dia memang sakit jasmani, entah dia sakit rohani, tetapi ketika Injil Kristus ada di sana, dia menjadi dikuatkan melalui Injil Kristus itu, sehingga segala penyakit yang ada padanya maka akan mampu dihadapi. Bapak Ibu, kami sering berkata demikian. Penyakit terbesar pada saat ini adalah permasalahan-permasalahan yang dihadapi setiap orang. Maka sebagai pengikut Kristus, saya mau katakan kepada kita semuanya, ketika persoalan ada di dalam kehidupan kita, jangan pernah lari dari persoalan itu. Tetapi masuklah ke dalam persoalan itu dengan baik. Tapi ketika kita masuk ke dalam persoalan, jangan pernah memperkeruh persoalan yang ada, tetapi menjadi solusi atas persoalan itu. Itulah sebenarnya Injil Kristus yang harus kita beritakan. Ketika persoalan dosa datang ke dunia ini, Yesus datang untuk menyelesaikan persoalan dosa itu. Sehingga apa? Sehingga persoalan dosa itu mampu Yesus selesaikan dengan baik. Yesus masuk ke dalam persoalan dan menjadi solusi atas persoalan itu. Maka orang-orang yang sakit, yang di dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini, harus mampu kita sembuhkan ketika kita hadir di sana. Injil Kristus memberikan inspirasi bagi banyak orang. Injil Kristus memberikan kelegaan bagi orang yang menderita. Injil Kristus memberikan penyemangat bagi orang yang letih lesu. Injil Kristus menyelamatkan orang dari keberdosaan. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tema kita di dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini dikatakan Yesus naik ke surga. Orang percaya memberitakan Injil. Yesus naik ke surga. Orang percaya memberitakan Injil. Pada saat ini kita merayakan yang namanya hari kenaikan Kristus Yesus. Bagaimana Yesus memberikan tanggung jawab yang luar biasa bagi kita. Tanggung jawab ini akan mampu kita lakukan ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Dalam ayat yang ke-19 sampai yang ke-20, ketika Yesus naik ke surga dikatakan dalam ayat yang ke-20, maka dia turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Maka ketika Yesus pun naik ke surga bukan berarti kita ditinggalkan begitu saja. Tetapi dia akan senantiasa menyertai kita. Melalui apa? Melalui roh yang dia berikan kepada kita. Maka roh Kristus atau roh Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita, itulah yang akan menguatkan kita, mengajari kita, membimbing kita untuk hidup benar di jalan Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita supaya segala sesuatu yang Tuhan perintahkan ini bisa kita lakukan. Mari kita memberitakan Injil Kristus di dalam setiap gerak hidup kita, di dalam setiap pekerjaan kita, di dalam setiap rumah tangga kita. Bagaimana caranya? Dengan cara mengaplikasikan hidup benar, dengan cara mengaplikasikan hidup kasih, dengan cara mengaplikasikan hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Ketika kita jadi seorang kepala rumah tangga, tunjukkanlah keteladanan seperti keteladanan Kristus. Ketika kita menjadi seorang ibu rumah tangga, tunjukkanlah keteladanan seperti kelemah lembutan Kristus. Ketika kita menjadi seorang anak, tunjukkanlah keteladanan seperti ketaatan yang dimiliki oleh Kristus. Memberitakan Injil menjadi tugas dan kewajiban setiap orang percaya. Memberitakan Injil bukan mempergunakan pikiran,
bukan mempergunakan kemampuan, bukan mempergunakan otak, bukan mempergunakan ibaratnya kepintaran, bukan mempergunakan kekuasaan, bukan mempergunakan uang, tetapi memberitakan Injil adalah mempergunakan kuasa Tuhan yang benar-benar nyata ke dalam kehidupan kita. Memberitakan Injil bisa di segala tempat, bisa di setiap situasi. Yang pasti apapun yang kita hadapi, apapun yang kita kerjakan, biarlah semuanya itu kita kerjakan seperti yang Tuhan inginkan. Adakan kedamaian di dalam pekerjaanmu, adakan kedamaian di dalam rumah tanggamu, adakan kedamaian kepada anak saudaramu, kerabatmu. Maka dengan demikian kita sudah memberitakan Injil. Mengalahkan setan adalah dengan cara apa? Dengan cara hidup benar di hadapan Tuhan. Ular si setan sudah kita taklukkan. Sudah Tuhan taklukkan bersama dengan malaikat-malaikatnya. Dan itu juga diberikan kuasa kepada kita. Sakit penyakit mampu kita sembuhkan. Maka jangan pernah menjadi orang sakit. Bapak Ibu, banyak orang seperti itu. Bisa dia menyembuhkan orang lain, tetapi dia tidak bisa menyembuhkan dirinya. Tetapi Injil Tuhan yang kita beritakan pada saat ini sesuai dengan perintah Yesus adalah Injil kebenaran yang menyembuhkan diri sendiri dan menyembuhkan orang lain. Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan dan Kristus itu sudah naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Maka selama kita di dunia ini, beritakanlah Injil Kristus dimanapun dan kapanpun situasinya ada. Tidak hanya sekarang, besok, sampai Maranatha, kita harus tetap memberitakan Injil. Beritakanlah Injil di dalam hidupmu, dan jadikanlah hidupmu menjadi aplikasi dari pemberitaan itu. Sesuaikan perkataanmu, perbuatanmu, maka itulah pemberitaan Injil yang Tuhan katakan. Memberitakan Injil kepada lingkunganmu, kepada orang terdekatmu, dan juga kepada alam semesta. Bagaimana caranya? Jangan pernah rusak alam. Jika engkau tidak bisa memperbaiki, setidaknya jangan engkau menjadi perusak. Jika engkau tidak bisa menjadi solusi, setidaknya jangan engkau menjadi pembawa bencana. Jika engkau tidak bisa mengasihi kepada semua orang, setidaknya jangan engkau menjadi batu sandungan bagi semua orang. Diberkati Tuhan, dan jadilah pemberita Injil sebagaimana yang Yesus perintahkan, sehingga kenaikan Kristus menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Kita nanti bersama dengan Dia, karena tempat sudah Tuhan sediakan untuk orang-orang percaya. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.